Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala rasulillah. Berjumpa kembali kita pada kajian Kamis malam di channel kesayangan kita, yaitu channel Geraha Mu'alaf. Seperti yang tadi kita saksikan pada pukul 20.15 tadi kita mencoba untuk live menggunakan StreamYard. Namun koneksi Pak Ali tadi terganggu, sehingga malam ini kami terpaksa merekam ya melalui Zoom dan kami upload ke channel Geraha Mu'alaf. Sebelumnya kami banyak mohon maaf apabila sudah 2 kali ini kami mengalami gangguan teknis sehingga kajian-kajian dari Pak Ali menjadi terkendala. Baiklah, tanpa membuang waktu lagi, saya akan segera menyerahkan ke Pak Ali untuk memulai kajiannya dengan topik Al-Aqsa dan wacana pembangunan Bait Suci ketiga. Pak Ali, bisa dengar suara saya Pak ya? Alhamdulillah saya dengar suara Pak Dondi dengan baik. Baik Pak, tanpa basa-basi kita langsung saja Pak, mulai Pak. Silakan Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Dondi. Mudah-mudahan kajian kita bisa dinikmati oleh para pemirsa pada malam hari ini. Saya awali dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi sebelum wabarakatuh. saya mulai, saya akan tayangkan materi yang akan saya sampaikan. Silakan Pak, di-share Pak. Oh, nggak bisa di-share ya punya saya ini? Oh, nggak bisa? Nggak bisa? Kalau nggak bisa saya aja yang share Pak ya. Kenapa nggak bisa di-share ya? Biasanya bisa itu saya. Kenapa? Host disable participant screen share. Nggak bisa di-share nih. Kalau nggak bisa saya aja yang share Pak. Iya ya. Kenapa ya nggak bisa di-share? Wah, saya kurang. Ya coba di-share Pak. Oke, Dan Jaja. saya yang share ya Pak ya. Sebentar Pak, saya buka Pak. Ya, ditunggu Pak sebentar Pak. Nanti di-cut ini nanti. Enggak usah lah Pak, nggak apa-apa. Kemarin yang judulnya Cuma ada tulisan Inggrisnya itu. ya, yang Yerusalem Kota Darah. Ada 2 kan Pak ya? Ya. Salah satu enggak apa, Yerusalem Kota Darah itu enggak apa. Yang itu aja? Baik, saya share sekarang Pak ya. Ya, kelihatan Pak? Belum. Ya, sudah kelihatan. Silakan Pak Ali. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, kita akan bicara mengenai Yerusalem berkaitan dengan Al-Aqsa sebagai puncak dari situs yang ada di Yerusalem. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara mengenai Al-Aqsa, tentu saja ini merupakan sebuah situs yang amat berharga bagi 2 agama besar, terutama dalam konteks keyakinan agama Islam dan juga dalam keyakinan agama Yahudi. Nah, kita bisa lihat pada slide yang kedua. Pada slide yang kedua ini kita akan mengetahui ada satu dokumen yang senantiasa dibaca dalam tradisi ritual agama Yahudi. Saudara-saudara perlu mengetahui bahwa apa yang diutarakan dalam lantunan apa yang disebut sebagai lantunan harian, doa harian dalam agama Yahudi ataupun Muslim selalu terkait dengan tokoh yang amat luar biasa, yakni Abraham. Dan kita bisa belajar dalam konteks ini selalu berkaitan dengan apa yang dimaksud sebagai situs Al-Aqsa. Meskipun secara harfiah istilah Al-Aqsa tidak termaktub dalam teks Ibraninya.
tapi nama lain dari Al-Aqsa itu termaktub dalam dokumen tersebut. Ini yang dimaksud adalah Haggadah Shel Pesha. Ini merupakan apa yang dibaca dalam tradisi agama Yahudi. Kalau teks Ibraninya ini, kalau saya ingin terjemahkan atau sekaligus saya baca, demikian. Rahemna Adonai Elohenu al Yisrael immecha wa al Yerushalayim ayrecha wa al Sion miskan kevodecha wa al Malchut bet David meshichacha wa al Habeit Haggadol Hagkadosh senikara simcha alaif. Jadi ada baris pertama yang ada huruf besar itu. Baris pertama, kedua, ketiga, keempat itu tadi saya baca. Kalau diterjemahkan begini, rahemna, irhamna dalam bahasa Arab itu sebanding maknanya dengan irhamna. Jadi rahemna atau irhamna, belas kasihanilah kami atau rahmatilah kami. Adonai Elohenu, Allah Tuhan kami. Al Yisrael immecha, kepada bangsa Israel umatmu. Wa'al Yerusalem, dan kepada Yerusalem, airecha, kota yang dimaksud kota Tuhan atau kotamu. Wa'al Sion miskan kevodecha, dan atas Sion miskan kevodecha, tempat kemuliaanmu. Wa'al Malchut bet David, dan juga atas kerajaan Daud, maksudnya Nabi Daud. Kalau dimaksud di sini adalah wa'al malchut bet David, dan atas kerajaan dari keluarga Daud. Siapa itu Daud? Meshichecha, Mesiasmu. Jadi Daud itu juga disebut Mesias. Bukan hanya Isa Al-Masih yang dimaksud, tapi juga Daud juga disapa dengan Meshichecha atau Mesiasmu. Wa'al Habeit Haggadol Hagkadosh, dan atas Habeit Haggadol Hagkadosh. Ini maksudnya rumah keagungan dan yang disucikan. Jadi maksudnya Bet Hamikdash. Kalau dalam teks ini disebut Habeit Haggadol Hagkadosh. Maksudnya sama dengan Bet Hamikdash. Apa yang dimaksud dengan Bet Hamikdash? Bet Hamikdash itu sama dengan Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Maksudnya sama dengan Masjidil Aqsa itu. Jadi itu hanya merupakan terminologi yang bermacam-macam, tapi lokasinya atau objeknya itu maksudnya sama. Jadi Bet Hamikdash itu bahasa Ibrani, Baitul Maqdis itu bahasa Arab, Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa itu juga berbahasa Arab. Kenapa tempat itu begitu istimewa? Karena Bet Hamikdash itu disebutkan senikara simcha alaif. Di tempat itu diseru namamu. Jadi di tempat itu diseru namamu. Jadi sekali lagi, berdasarkan Haggadah Shel Pesha, Baitul Maqdis atau Bet Hamikdash atau Masjidil Aqsa itu begitu istimewa dalam pandangan agama Yahudi. Kenapa tempat itu begitu istimewa dalam pandangan agama Yahudi? Karena tempat itu adalah tempat yang amat sakral sebagai bagian dari tempat yang dimaksud sebagai ruang Maha Kudus. Dan ruang Maha Kudus itu pelaksanaan hukum Torah secara lengkap ditunaikan di sana. Dan sekarang kita bisa melihat lokasi yang sekarang ini sebetulnya sama persis sebagaimana Bet Hamikdash pada masa Salomo atau Sulaiman, pada masa Herodes, dan sekarang kita bisa menyaksikan pada masa akhir, yakni pada masa pembangunannya oleh pemerintahan Islam. Nah, kemudian kita lanjut ke slide berikutnya.
Sebelum saya bahas mengenai Yerusalem atau Al-Quds, mungkin kita harus membaca apa yang termaktub di dalam dokumen saudara kita kaum Kristiani dulu, supaya paham apakah Al-Aqsa atau Masjidil Aqsa itu sejak dulu sampai sekarang wujudnya seperti itu, atau memang ada historisitasnya. Nah, tentu saja kita harus membaca salah satu dokumen yang bisa kita daras dari Perjanjian Baru. Mungkin Pak Dondi bisa menayangkan dulu ya. Saya kira bahasa Indonesianya saja sudah cukup, yakni Injil Matius pasal 23 ayat 37 dan seterusnya. Bisa ditayangkan Pak Dondi? Bisa. Sebentar Pak ya. Matius berapa Pak? Matius berapa Pak? Matius 23 ayat 37 sampai Matius 24 ayat 1 sampai 2. Kita mulai ayat 37 pasal 23 dulu. Tolong ditayangkan dan sekaligus dibaca. Ya, Matius. Pelan-pelan saja. Sorry Pak, tadi saya kurang dengar. Matius berapa Pak? Matius pasal 23 ayat 37 sampai 39. Baik. Lanjut pasal 24 ayat 1 sampai 2. Oh iya, sebentar Pak ya, saya tayangkan dulu Pak ya, saya share dulu Pak. Ya. Saya share dulu. Ya. Ya. Ayat 37, 38, 39 dan 24 ayat 1 dan 2 ya Pak ya. Ya. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya. Kemudian lanjut. Ayat pasal 24 ayat 1 dan 2. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Nah, ini merupakan sebuah dokumen yang terekam dalam teks agama Kristiani, khususnya dalam Injil Matius. Sebetulnya dalam Injil Markus juga ada informasi seperti ini, termasuk juga dalam Injil Lukas juga ada informasi yang senada. Artinya ini merupakan sebuah pernyataan bahwa terjadi kehancuran yang amat dahsyat berkaitan dengan Beit Hamikdash. Terjadi kehancuran luar biasa berkaitan dengan Baitul Maqdis pada masa Yesus Kristus waktu itu masih hidup di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita tahu, dan tentu saja Pak Dondi juga paham, saudara-saudara kita kaum Yahudi waktu itu menolak Yesus sebagai Mesias, menolak Yesus sebagai nabi, menolak Yesus sebagai orang yang hidup benar berdasarkan hukum Torah. Dan Yesus sendiri sebagai seorang nabi dari kalangan Bani Israel ternyata ditolak oleh bangsanya sendiri. Sehingga pada masa-masa menjelang dia harus berpisah dengan bangsanya, beliau menyatakan hal seperti yang tadi dikutip oleh Pak Dondi. Mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Seakan-akan peristiwa ini mengulang apa yang pernah dulu dilakukan oleh bangsa Israel terhadap nabi-nabi sebelumnya. Termasuk itu bicara mengenai dirinya yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Kristus Yesus sendiri. Dan pada teks yang terakhir, beliau mengatakan secara ringkas,
nanti tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan dihancurkan. Itu berarti merupakan sebuah pernyataan nubuatan atau pernyataan apa yang akan terjadi di masa depan setelah Kristus tiada di tengah-tengah mereka. Dan betul, pada tahun 70 Masehi, Kaisar Titus menghancurkan Yerusalem, bukan hanya menghancurkan Yerusalem, memporak-porandakan kota Yerusalem sebagai kota suci, tetapi juga menghancurkan bait suci yang disebut sebagai Beit Hamikdash. Dan sekarang kita bisa lihat sisa bangunan itu hanya pada tembok ratapan itu. Tembok ratapan itu adalah sisa terakhir dari Beit Hamikdash. Nah, baru kemudian pada masa Islam ketika Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu an masuk ke Yerusalem, barulah kita bisa melihat bangunan sederhana di atas reruntuhan itu. Nanti kita coba akan jelaskan. Oke, itu dasar bagaimana kita bisa bicara bahwa sebelum wujudnya bangunan yang sekarang itu asalnya itu merupakan sebuah reruntuhan, lokasi reruntuhan. Nah, kita lihat pada slide yang ini ya, slide yang ketiga ini ada beberapa hal yang patut kita cermati bahwa Yerusalem yang dalam bahasa kita itu kalau bahasa Ibrani disebut sebagai Yerusalem, itu dikenal dengan nama Al-Quds. Jadi kota Al-Quds atau nama lainnya yaitu kota Yerusalem. Ini merupakan salah satu kota tertua di dunia yang didirikan sekitar 3000 sebelum Masehi. Dan Yerusalem itu terletak di dataran tinggi pegunungan Yudea antara Laut Tengah dan Laut Mati yang lokasinya itu ditemukan gulungan teks-teks Qumran atau dalam bahasa Inggris disebut The Dead Sea Scrolls. Saya kira Pak Dondi mengenal juga istilah ini, The Dead Sea Scrolls. Atau dalam bahasa kita disebut naskah-naskah Laut Mati. Dalam teks-teks Arab disebut Makhtutat Bahrul Mayyit. Jadi maksudnya sama. Makhtutat Bahrul Mayyit itu manuskrip-manuskrip Laut Mati. Nah, kota ini ternyata dikenal paling suci dalam literatur tiga agama Abrahamaik. Maksudnya yakni agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi kota ini luar biasa. Kenapa kota ini luar biasa? Bukan hanya kotanya luar biasa, karena di dalam kota Yerusalem itu ada satu situs yang amat istimewa yang kita kenal nanti dalam bahasa Islam disebut dengan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu. Nah, uniknya Pak Dondi harus paham, istilah Yerusalem itu menarik. Yerusalem atau Yerusalem itu arti harfiahnya adalah wilayah damai atau kota damai atau kawasan damai. Dari kata Yeru dan Shalem. Salem dari kata Shalom artinya damai. Sedangkan Yeru itu sebanding dalam bahasa Arab sama dengan dar. Dar itu artinya rumah. Makanya kalau Yerusalem itu ada di bumi ini, di dalam Quran ada sorga yang juga disebut dengan nama yang sepadan dengan istilah Yerusalem, tapi dalam versi Arabnya, yakni disebut dengan surga Darussalam. Kenapa di surga ada nama surga Darussalam, sedangkan di bumi ada kota Yerusalem? Itu seakan-akan Tuhan menghendaki membuat semacam grand design, apa yang terjadi di surga hendaknya juga terjadi di bumi. Dan tentu saja kalau kita ingat doa Bapa kami, Pak Dondi pasti masih ingat. Doa Bapa kami itu dalam bahasa Latin disebut doa Pater Noster itu. Kalau bahasa Indonesianya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, itu kalau bahasa Ibraninya menarik. Avinu shebashamayim yitkaddes shemicha tavo malchuticha yatseret seunicha ka'asher bashamayim
gambaaretz. Hmm. Jadilah kehendakmu di surga jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau ini dihubungkan dengan Islam, di surga sana, di Semayim, di langit sana, di surga sana, ada surga yang namanya Darussalam, karena ini harus bisa menjadi semacam fotokopi ketika di dunia juga ada kota atau wilayah disebut Yerusalem atau Darussalam dalam bahasa Arabnya. Jadi Tuhan itu punya grand design seperti itu. Tapi kota damai, wilayah damai ini menjadi kota yang penuh duka cita sekarang. Dan apakah ini hanya ada di Yerusalem? Tidak. Ternyata juga untuk kota yang lain, yakni kota yang disebut kota Makkah yang ada di Saudi Arabia, itu juga dijuluki sebagai wilayah damai, wilayah yang aman. Makanya dalam Quran itu ada ayat wattini wazaitun waturi sinin wahadal baladil amin. Wahadal baladil amin dalam kitab-kitab tafsir arti harfiahnya balad itu negeri, aman negeri yang aman, amin itu aman. Jadi baladan amina negeri yang aman itu menunjuk pada kota Makkah. Jadi ada dua kota istimewa, satu disebut Yerusalem, yang kedua disebut Makkah. Keduanya merupakan kawasan damai, wilayah damai. Dan kebetulan juga di dua kota istimewa itu ada situs istimewa. Kalau di Yerusalem ada Masjidil Aqsa, sementara di Mekah ada Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram itulah disebut Ka'bah, sementara yang ada di Yerusalem itu disebut dengan apa yang dimaksud dengan Bait Hamikdash. Nah, dulu kita pernah bahas ya, versi bahasa Indonesia, tempat yang ada di Yerusalem itu ternyata disebut dengan istilah Ka'bah juga dalam bahasa Indonesia. Pak Dodi masih ingat kan? Ya, masih Pak. Iya, Pak. Di jadi, Bible yang tahun berapa tuh Pak ya? 1600-an ya Pak, kalau nggak salah ya? 1960-an yang ditulis oleh Clint Kirk. Judulnya itu Perjanjian Baharu, apa itu? Wasiat dari Yesus Kristus itu. Dalam ejaan lama ya. Oh iya. Yang kalau yang Ruikel itu bukan Pak ya? Siapa? Yang mana? Yang Ruikel itu. Kalau satunya lagi itu bukan Ruikel. Yang satunya lagi itu ada atau wasiat yang baru, Pak? Iya, sama. Itu masih satu leteng dengan Clint Kirk. Oh, oke. Iya. Celeber. Oh, Celeber ya. Celeber. Celeber juga menggunakan istilah Ka'bah. Di Yerusalem itu dengan sebutan Ka'bah. Iya. Bahkan di sebutan masjid juga, disebutkan istilah masjid juga. Kita masih ingat itu. Dan kalau di Mekah itu disebut Masjidil Haram. Sementara di Yerusalem disebut Masjidil Aqsa. Ya, Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kok bisa di Yerusalem disebut Masjidil Aqsa dalam Quran? Ya tidak perlu bertanya. Buktinya dalam Perjanjian Baru bahasa Indonesia, wilayah Masjidil Aqsa juga disebut dengan istilah masjid. Bahkan disebut dengan istilah Ka'bah. Jadi saya kira tidak perlu dipersoalkan juga dalam hal ini. Kalau ada yang bertanya, kenapa Quran menyebut dengan istilah Masjidil Aqsa? Bukankah dalam bahasa orang Yahudi tidak dikenal istilah Masjidil Aqsa, tapi menyebutnya Haikal Sulaiman atau Beit Hamikdash? Tapi jawaban kita sederhana, mau disebut Beit Hamikdash bahasa Ibrani, mau disebut Baitul Maqdis dalam bahasa Arab, mau disebut Masjidil Aqsa dalam bahasa Quran, itu pun dikonfirmasi dalam Perjanjian Baru yang menyebut tempat itu dengan sebutan masjid. Bahkan disebut dengan Ka'bah. Dan itu merupakan jawaban yang fair yang kita bisa sampaikan kepada semuanya. Ya. Jadi sekali lagi kita sudah paham itu wilayah damai atau tempat yang aman atau kawasan yang aman. Nah, ada 3 kata kunci dalam persoalan ini.
Yang pertama disebut Al-Quds, itu menunjuk pada kota, kota istimewa itu. Al-Quds artinya suci sebetulnya. Ini nama lain dari Yerusalem. Kemudian dari kota ini, di tengah-tengah kota yang suci ini, yang disebut Yerusalem, ada yang disebut Beit Hamikdash atau Baitul Maqdis. Dan bait suci dalam versi bahasa Indonesia, itu maksudnya sama dengan Beit Hamikdash atau Baitul Maqdis. Karena bahasa Melayu atau bahasa Indonesia menyebutnya bait suci, dalam terjemahan bahasa Indonesia itu tidak salah juga. Yang diakui kekudusannya oleh dua agama Abrahamaik, yakni Islam ataupun Yahudi. Kata kunci yang ketiga yang dimaksud adalah Al-Kitabul Muqaddas. Jadi ini ada tiga hal ya. Satu Al-Quds, dua Baitul Maqdis, tiga Al-Kitabul Muqaddas. Kalau Al-Kitabul Muqaddas itu bahasa Arab. Sementara bahasa Inggrisnya sama dengan The Holy Bible. Sementara bahasa kita menyebutnya Alkitab. Kalau bahasa Indonesia. Sementara orang Madura menyebutnya Alkitab. Kalau yang dalam bahasa Sunda seingat saya disebut apa ya? Kitab suci ya. Kalau bahasa Bali menyebutnya Cakepan Suci. Kalau dalam bahasa Jawa disebut Kitab Suci yang saya tahu. Oh, bahasa Dayak apa, Pak? Bahasa Dayak lupa saya. Ada istilah lain sendiri. Oh, iya. Jadi yang saya tahu sih bahasa Madura menyebut Alkitab, bahasa Indonesia Alkitab, bahasa Arabnya Al-Kitabul Muqaddas, bahasa Inggrisnya The Holy Bible. Nah, kalau kita bicara Al-Kitabul Muqaddas, itu maksudnya bicara mengenai teks-teks kitab suci yang disebut sebagai teks-teks Qumran. Kalau dokumen yang paling kuno itu teksnya disebut teks Qumran. Nah, Qumran itu sebetulnya menunjuk pada tempat ditemukannya manuskrip-manuskrip agama yang diakui tiga agama. Dan hal ini ada kaitan dengan teks Quran. Jadi Qumran dengan Quran itu sesuatu yang saling ada kaitan. Jadi ini merupakan sebuah informasi bahwa teks Qumran itu bukan hanya menjadi sesuatu yang harus dipelajari oleh saudara-saudara kita kaum Nasrani dan Yahudi, tetapi juga Muslim punya perhatian mengenai teks Qumran ini karena ini berkaitan dengan teks Quran. Kalau kita lihat istilah Qumran dengan Quran, selisihnya cuma satu huruf, Pak Dondi, yakni huruf M. Qumran, Quran. Kenapa saya harus bicara seperti ini? Karena di dalam Quran itu juga ada teks Qumran. Maksudnya gimana tuh, Pak? Nah, penasaran kan? Saya penasaran, Pak, nih hubungannya Qumran sama Quran. Teks Quran itu ada teks Qumran. Maksudnya apa? Misalnya begini, dalam surah Al-Anbiya, surah 21. Ya. Surah Al-Anbiya ayat 105. Itu ada ayat yang berbunyi walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh telah tertulis, telah termaktub di dalam kitab Zabur sebagaimana telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz, sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Nah, ini teks Quran ya. Ternyata teks Quran ini sebenarnya juga tercantum di dalam kitab Zabur. Nah, kitab Zabur dalam bahasa Ibrani sama dengan Mazmur atau Mizmor atau Tehillim. Nah, sementara di dalam kitab Mizmor itu ya dokumen yang paling tua ditemukan dalam teks Qumran. Nah, dari mana itu kita bisa lihat? Misalnya Mazmur pasal 37 ayat 29. Nah, silakan dicek Pak Dondi. Ya. Coba. Saya sedang buka nih, Pak. Mazmur 27:39, Pak ya. 37 ayat 29. Ya. Mazmur 37:29. Ini, Pak. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Ya, kalau terjemahan bebasnya begitu. Ya. Tapi kalau kalau teks aslinya
Sodiqim yerthu eretz. Eretz itu bumi. Kalau bahasa Inggrisnya jadi the earth. The earth itu bumi. Bahasa Arabnya al-ard. Jadi sodiqim yerithu eretz. Orang-orang benar akan mewarisi bumi. Wa yaskanu la'at 'alaiha, dan mereka akan diam di bumi itu selama-lamanya. Nah, teks ini itu ada kesejajaran pesan dengan teks Quran, dan itu dikatakan annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu maksudnya sama dengan orang-orang benar. Sodiqim, bahasa Arabnya as-sodiqun, bahasa Ibraninya sodiqim. Itu maksudnya sama dengan orang-orang yang soleh. Berarti kesimpulannya, apa yang dikatakan Quran, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh, juga tercantum di dalam kitab Zabur. Zabur itu maksudnya sama dengan Mizmor, dan kitab Mazmur atau Mizmor ditemukan dalam teks-teks Qumran. Berarti, halo Pak. Ya, ini jadi sudah dipahami ya Pak Dondi ya, bahwa tiga kata kunci itu begitu. Nah, kita lanjut slide berikutnya. Ya, sebentar Pak. Ini Pak ya. Nah, ini kita fokus pada persoalan Beit Hamikdash ya, Beit Hamikdash atau Baitul Maqdis. Berarti ini bicara mengenai situs suci yang kita kenal dengan istilah Masjidil Aqsa dalam versi Quran ya. Apa yang terjadi pada situs suci itu? Situs suci itu ternyata tercantum dalam dokumen yang disebut Catechismus Romanus. Ya, apa itu Catechismus Romanus? Saya kebetulan punya yang versi bahasa Inggrisnya. Cuma versi bahasa Inggris ini tidak sekomplit apa yang termaktub dalam versi bahasa Latin. Nah, ini kebetulan saya punya ini. Pak Dondi punya nggak kitab ini? Wah, nggak punya Pak saya. Ini Catechismus juga, Catechismus tapi dalam bahasa Inggris, sudah di bahasa Inggris kan ini. Judulnya Catechism of the Catholic Church. Ini yang menerbitkan Libreria Editrice Vaticana. Ini langsung dari Vatikan, ya. Berarti ini bukan dari komunitas Kristen yang lain, dari komunitas Kristen Katolik. Cuma ketika saya baca, itu dokumennya tidak seperti yang tercantum dalam terbitan tahun 1566. Karena ini setelah Konsili Vatikan II. Jadi buku ini setelah Konsili Vatikan II. Nah, apa yang terjadi pada masa Konsili Vatikan II terkait Catechismus Romanus terbitan tahun 1566? Nah, ini saya jelaskan. Jadi pada saat Konsili Vatikan II, Konsili Vatikan II itu terjadi tahun 1962. Jadi 1962 itu ada Konsili Vatikan II, itu terjadi perdebatan sengit terkait pembahasan mengenai dialog gereja Katolik dengan dunia dan sekaligus dialog gereja Katolik dengan agama-agama non-Kristiani. Nah, dalam konteks ini ada penghapusan. Penghapusan apa? Penghapusan kata-kata kutukan. Apa bunyinya? Dalam bahasa Latin tertulis Deicidium, artinya pembunuh Tuhan. Dan yang kedua, Perfidi Judai, Yahudi pengkhianat. Dua kata-kata kutukan ini dihapuskan pada masa Konsili Vatikan II. Jadi tahun 1962 baru dihapus dua kata kutukan ini. Berarti sebelum tahun itu, dua kata kutukan ini masih ada. Masih ada. Dan ternyata apa yang terkait dengan dua kata kutukan ini dinisbatkan kepada komunitas atau penganut agama Yahudi, dan sekaligus berkaitan dengan eksistensi bait suci orang Yahudi.
Jadi bukan hanya orang Yahudinya saja yang menjadi sasaran, tetapi situs suci orang Yahudi juga jadi sasaran. Nah, bagaimana itu bisa kita cermati? Ini dokumen tahun 1566 ya. Kita coba hitung-hitung secara matematik. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari Katekismus Romanus ini, kalau kita bahasakan secara awam, itu sebetulnya dokumen tertulis mengenai antisemitisme. Jadi dokumen tertulis mengenai antisemitisme itu bisa kita pelajari melalui dokumen Katekismus Romanus ini. Ada dua hal yang perlu dibicarakan. Yang pertama, wacana antisemitisme itu berabad-abad di antara kaum Kristiani Bizantium dan Kristen Roma. Yang kedua, adanya penistaan bait suci di Yerusalem era pra-Islam. Ini catatan ya. Adanya penistaan terhadap bait suci di Yerusalem era pra-Islam yang dijadikan sebagai lokasi tempat pembuangan sampah memang. Dan ini bukan sekedar tempat pembuangan sampah, Pak Dondi, tapi ini pembuangan sampah ekstrim. Karena atas perintah Ratu Helena. Ratu Helena itu memerintahkan untuk perempuan-perempuan Bizantium membuang semacam kain lelehan darah haid, itu semuanya dibawa ke wilayah yang disebut sebagai Bet Hamikdas itu. Di tempat yang suci itu dikotorkan, dinajiskan. Dan itu terkait dengan Konsili Vatikan yang tadi dibicarakan pada slide sebelumnya itu. Jadi Yahudi pengkhianat, kemudian Yahudi itu dikutuk oleh Tuhan dan sebagainya. Termasuk tempat sucinya dinajiskan. Nah, draft seperti ini, draft yang termaktub dalam Katekismus Romanus, itu dipersoalkan oleh para rabi Yahudi agar segera dihapuskan. Itu sampai tahun 1950-an, kaum Yahudi memohon kepada Sri Paus agar memperbaiki pendapat umum di kalangan Kristen yang berabad-abad terkait kaum Yahudi. Jadi kalau dihitung-hitung sederhana begini Pak Dondi. Santa Helena, namanya aja Helena ya, disebut dengan sebutan Santa, itu berarti orang ini dianggap sebagai tokoh gereja. Yang memang awalnya seorang tokoh pagan, kemudian dia convert, mengikut jalan Kristus, mengikuti anaknya yang bernama Kaisar Konstantin. Kita kalau bicara mengenai Kaisar Konstantin pasti paham Pak Dondi itu. Saya sudah bikin kajian agak mendalam Pak mengenai Raja Konstantin Pak. Nah, dari Kaisar Konstantin itu tidak bisa dilepaskan dari Santa Helena. Karena Santa Helena itu ibunya Kaisar Konstantin. Berarti kurang lebih tahun 300-an Pak ya? Iya, karena begini, Santa Helena itu wafat tahun 330 Masehi. Oh iya. Pada usia 80 tahun. Jadi kalau beliau memerintahkan membuang sampah ekstrim yang tadi saya sebut, sampah ekstrim itu, lelehan darah haid wanita-wanita Bizantium, itu berarti sebelum tahun 330 Masehi kan? Iya. Karena batas akhir dia wafat tahun 330 Masehi. Berarti itu awal mula bagaimana tumpukan sampah itu muncul di tempat suci itu yang disebut sebagai Bet Hamikdas atau Baitul Maqdis. Dan itu baru bersih, tempat itu baru dibersihkan oleh seorang yang bernama Sayyidina Umar Ibnul Khattab waktu itu sebagai khalifah yang kedua ketika masuk Yerusalem. Tempat yang najis itu dibersihkan semua sampah-sampahnya termasuk sampah ekstrim. Beliau masuk ke Yerusalem itu tahun 637 Masehi. Berarti kita bisa memperkirakan secara matematika berapa lama lokasi suci itu menjadi tempat pembuangan sampah atau TPA, tempat pembuangan akhir. 3 abad, artinya 307 tahun tepatnya. Selama 307 tahun lokasi itu menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, ini dokumen yang bisa dikonfirmasi. Pertama, dari dokumen berbahasa Latin, termasuk dalam bahasa Yunani juga. Karena ini orang-orang Bizantium melakukan itu. Santa Helena, atas perintah Santa Helena. Dan kalau kita hitung
dari Konsili Vatikan II. Konsili Vatikan II itu kan tahun 1962. Ya, ya, ya. Sementara dokumen Katekismus Romanus itu terbit tahun 1566. Ya. Berarti berapa lama wacana antisemitisme itu muncul di tengah-tengah bangsa Eropa? 1962 dikurang 1966, 396 tahun, Pak. Iya, 396 tahun alias selama hampir 4 abad. Wow. Wacana antisemitisme itu betul-betul menjadi sesuatu yang berbahaya bagi saudara-saudara kita kaum Yahudi di Eropa. Dan itu dipertegas dengan Konsili Vatikan II, dipertegas dengan Katekismus Romanus. Kemudian ini kan baru dokumen Kristiani ya. Yeah. Lalu bagaimana dengan dokumen lainnya? Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini bukan dokumen Kristiani, juga bukan dokumen Islam. Ini dokumen Yahudi sendiri. Ya, aslinya buku ini ditulis dalam bahasa Ibrani aslinya. Oleh siapa? Oleh Profesor Moshe Gil. Profesor Moshe Gil menulis buku Eret Yisrael Betekuva HaMuslimit Harishona. Jadi Eret Yisrael Betekuva HaMuslimit Harishona. Kalau diterjemahkan itu bumi Palestina pada masa Islam awal, ya. Itu dijelaskan antara tahun 634 sampai 1099. Kalau 634 kita bisa hitung Nabi Muhammad SAW itu wafat tahun 632 Masehi, ya. 632 Masehi. Itu beliau wafat. Kemudian digantikan oleh khalifah pertama yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sementara kalau khalifah kedua Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau masuk ke Yerusalem tahun 637 Masehi. Berarti ini yang sedang dibicarakan oleh Profesor Moshe Gil. Ya. Apa yang dikatakan oleh Profesor Moshe Gil ternyata sama. Intinya berkaitan dengan bahwa lokasi yang suci Beit Hamikdash itu menjadi tempat pembuangan sampah. Ya. Tempat pembuangan sampah. Dan itu dilakukan oleh orang-orang perempuan Bizantium. Yang tadi saya sempat sampaikan tadi. Itu atas perintah siapa? Atas perintah Ratu Helena. Dan itu dicatat. Dan itu dilemparkan, sampah-sampah ekstrim itu dilemparkan di atas the rock. The rock itu apa? Batu karang. Atau yang bahasa Ibraninya disebut sebagai Eben Hestie. Nah itu. Ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini yang dicatat dalam dokumen abad pertama Masehi. Memang pada dokumen abad pertama Masehi ini ditulis oleh seorang rabi Yahudi yang namanya Rabbi Eleazar. Kitabnya disebut Pirkei de Rav Eleazar. Beliau berkata pada abad pertama Masehi ini berarti kan Islam belum muncul. Nabi Muhammad SAW saja wafat 632. Berarti kan ada selisih 500 tahun lebih itu. Ya. Tapi dokumen ini ada catatan. Begini catatannya. Ini apa, ada baris yang keberapa? 1, 2, 3. Nah, pada baris yang ketiga itu berbunyi begini. Rabbi Yishmael Omer disebut Rabbi Yishmael Omer Hamisha Ashar Devarim Atidin Bnei Yishmael. Kalau diterjemahkan, Rabbi Yishmael Omer. Rabbi Yishmael berkata. Ya, ini menarik ya. Kenapa ya di kalangan para rabi ada rabi yang bernama Ishmael? Berarti nama Ishmael itu nama yang indah. Kalau bukan nama yang indah, tidak mungkin dipakai di kalangan para rabi. Baru tahu Pak, saya ada rabi namanya Ismail Pak. Nah, ada satu buku. Ini kan disebut Pirkei de Rav Eleazar ya. Itu khusus untuk komentar atau tafsir klasik dari Sefer Bereshit. Tapi tafsir klasik dari Sefer Shemot berarti kitab keluaran. Ya. Itu ada tafsir klasik yang disebut Mechilta de Rav Yishmael namanya. Mechilta de Rav Yishmael. Jadi kalau ingin tahu bagaimana sih pandangan para rabi generasi awal, generasi yang paling kuno berkaitan dengan kitab Kejadian,
Ya, ini yang disebut Pirkei Deraf Eleazar. Tapi bagaimana mengenai kitab Keluaran yang dipahami oleh para rabi generasi awal? Nah, itu kita harus baca Mechilta Deraf Yishmael. Jadi Rabi Yishmael itu rabi otoritas dalam tradisi pelajaran agama Yahudi. Nah, ini kita coba kutip bagaimana pernyataan beliau. Rabbi Yishmael Omer, Rabbi Yishmael berkata, Hamisha Ashar Devarim Atidin Bnei Yishmael. Ada 15 hal yang akan terjadi pada masa depan yang dilakukan oleh Bnei Yishmael. Jadi beliau mencatat ada 15 hal yang akan terjadi di masa depan. Berarti masa depan itu ya bisa abad kedua, bisa abad ketiga, bisa abad keempat, dan seterusnya ya. Yang akan terjadi di masa depan. Dan itu dilakukan oleh Bnei Yishmael, keturunan Ishmael. Apa yang mereka lakukan itu? Nah, saya tidak akan menyebutkan semua. Ada satu di antara 15 hal itu. Pada yang paling akhir, yang saya tunjuk itu, disebutkan begini. Weyevno binyan beheikhal. Mereka akan membangun satu bangunan di atas heikal. Jadi di atas heikal itu nama lain dari Bet Hamikdash. Nama lain dari Baitul Maqdis, ya. Akan ada bangunan. Dan bangunan itu yang membuat siapa? Bnei Yishmael, anak keturunan Ishmael. Siapakah yang dimaksud di sini? Memang tidak disebutkan namanya. Tetapi para rabi kemudian ketika peristiwa ini terjadi, ternyata pada masa Khalifah Khalifah Umar ibnul Khattab, beliau kan tidak sendiri, tapi bersama para sahabat Nabi yang lain. Para sahabat Nabi yang lain itu kan rata-rata dari bangsa Arab. Bangsa Arab itu kan keturunan Ismail. Nah, disinilah yang kemudian para rabi memahami ini apa yang dilakukan oleh Khalifah kedua pada masa Islam terjadi. Dan itu dilakukan oleh cucu dari Ismail itu. Dan bangunannya waktu itu sederhana, Pak Dondi, tidak seperti megah sekarang itu. Dulu bangunan sangat sederhana. Yang kita kenal sekarang kan ada Jami Al-Aqsa yang kubah biru. Ada yang kubah emas. Itu dulu bangunannya sangat sederhana. Yang Dome of the Rock ya, Pak? Itu the Dome of the Rock itu. Kata bahasa kita menyebut Masjid Kubah Emas gitu ya. Itu Masjid Kubah Biru, sederhananya begitu. Itu lokasi awalnya itu penuh sampah waktu itu. Itu reruntuhan semua. Loh, kok bisa tahu bahwa itu reruntuhan? Yang ngomong begini kan Yesus sendiri bicara bahwa bangunan itu akan diruntuhkan. Kenapa kok bisa diruntuhkan? Nah, ini aspek teologisnya kan kelihatan. Bahwa kaum Yahudi menolak dia sebagai nabi, menolak sebagai Mesias. Maka ya Tuhan punya cara. Maka bangunan itu dirobohkan dan semua orang Yahudi diasingkan, dijadikan semacam orang buangan waktu itu. Ya kan? Itu fakta yang bisa kita pelajari dari sejarah. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi menurut dokumen Rabi Eleazar tadi, itu ada keturunan Ismail yang membangun bangunan di atas Heikhal tadi, ya. Nah, ini kebetulan ini saya punya Quran berbahasa Ibrani, ya. Quran berbahasa Ibrani. Quran berbahasa Ibrani ini pertama pada ayat yang pertama juga menggunakan istilah Masjidil Aqsa. Tapi pada ayat yang ketujuh ketika menggunakan ungkapan masjid itu dalam bahasa Ibrani, saya tunjuk ini diterjemahkan dengan Heikhal. Masjid itu maksudnya sama dengan Heikhal. Jadi siapa yang membangun bait suci yang ketiga? Ya kaum Ismail waktu itu. Pada bangunan bait suci yang pertama dibangun oleh Salomo, ya kan? Kemudian dihancurkan oleh Babilonia. Nebukadnezar ya, Pak? Nebukadnezar, ya. Kemudian dibangun lagi dan itu tuntas selesai. Kemudian disebut dengan istilah bait suci yang dibangun oleh Herodes. Ya, dibangun oleh Herodes. Dan pada masa kekuasaan Herodes, bangunan itu begitu megah, sangat begitu megah. Dan kemegahannya itu tak tertandingi
bahkan melebihi dari kemegahan bangunan yang pertama. Ya, saking begitu megahnya itu semua peralatan itu kan hampir bisa dikatakan sangat istimewa karena dilapisi dengan emas waktu itu. Lokasi tersebut juga dibangun begitu besar, sangat kokoh, bahkan batu yang disebut oleh Yesus sendiri batu, satu batu saja kita lihat sekarang ya, satu batu yang ada di tembok ratapan besarnya kayak apa itu? Satu batu itu, berarti sangat begitu luar biasa kan bangunan itu? Itu kalau diangkat pakai traktor kira-kira bagaimana itu? Bisa nggak gitu? Itu kan kita bisa melihat ya fakta apa yang bisa kita pikirkan zaman tahun 70-an. Sampai sekarang belum masih ada traktor Pak waktu itu Pak. Belum makanya, ada traktor Pak. Kalau kita lihat dari sisi sejarah ya, Yesus itu kan tahun berapa ya? 30-an ya. Umur 30-an beliau mulai misi kenabian ya. 30-an. Umur 33 beliau mangkat naik ke langit. Kemudian lokasi itu dihancurkan tahun 70 Masehi. Sekarang ini tahun 2021 Masehi. Tapi batu tahun 70 Masehi sampai sekarang masih berdiri, tapi sisanya hanya tembok ratapan itu saja. Supaya kita belajar fakta bahwa apa yang diucapkan Yesus waktu itu bukan main-main. Bahwa lokasi yang begitu megah ternyata dihancurkan luluh lantak. Dan disebut dengan istilah heikhal. Nah, di sini. Ini Quran bahasa Ibrani, ya. Nah, coba lihat yang versi yang termaktub dalam Talmud Pak Dandi. Slide yang lain. Oh iya. Yang satunya. Yang slide satu lagi ya Pak? Ya, slide satunya lagi. Sebentar Pak. Ini Pak, yang di. Ya, yang Talmud coba slide yang ke berapa ya? Slide yang ke-8 Pak Dandi. Slide yang ke-8. Ini Pak ya. Nah, ini yang dimaksud kitab Talmud ya. Ini kitab Talmud. Kitab Talmud itu dokumen itu selesai didokumentasi itu abad ke-5 Masehi. Tahun 500 Masehi. Artinya sebelum Islam datang, Talmud sudah komplit, sudah selesai dibukukan ya. Selisihnya mungkin hanya sekitar 70 tahun sebelum kelahiran Nabi. Dokumen ini sudah dibukukan. Talmud, khususnya Talmud Bavli, chapternya itu kalau bahasa kita, kalau bahasa mereka menyebutnya ya bagian khusus berkaitan dengan traktat Masechet namanya. Traktat atau bahasa Ibrani-nya Masechet, tapi khusus Sanhedrin. Jadi traktat Sanhedrin atau Masechet Sanhedrin. Itu ada sesuatu yang istimewa di sini, dijelaskan. Kalau bahasa Ibrani disebut Uleman de Amar Bet Hamikdas Namiditnan Even Hayata Shamimot Neviim Harishonim Usetia Hayata Nikret. Ya, kalau diterjemahkan, dan menurut seseorang yang bertanya, hal ini merujuk pada Bet Hamikdas atau the Temple Mount, ada sebuah batu di ruang Maha Kudus. Ingat ini, sebuah batu di ruang Maha Kudus. Sejak zaman nabi-nabi awal. Yang diletakkan sebagai dasar dari konstruksi bait suci. Dan batu ini disebut sebagai Setia atau Even Hastia. Apa yang dimaksud dengan batu besar itu? Batu ini adalah yang disebut sebagai Even. Hastia itu artinya batu pondasi. Nah, batu pondasi ini bukan sekedar batu, tapi ini tempat untuk meletakkannya tabot. Pak Dodi tahu apa itu tabot? Sama dengan the Ark of the Covenant. Oh, tabut perjanjian tabut Pak ya? Perjanjian. Oh, iya. Jadi tabut perjanjian itu diletakkan di atas Even Hastie atau batu itu. Dan semua orang Yahudi kalau mereka sembahyang itu harus menghadap ke arah itu sebagai kiblatnya. Nah, waktu bait suci pertama itu hancur, itu tabut perjanjian kan sudah tidak ada.
Jadi pada masa Yesus waktu itu kan bait suci yang kedua. Iya. Berarti tabut perjanjian tidak juga. ada. Iya. Tetapi kenapa orang-orang Yahudi tetap kalau sembahyang menghadap ke arah tabut, ke arah ruang Maha Kudus? Karena di situ ada batu itu. Ada batu itu. Dan batu itu sampai sekarang masih ada. Yang sekarang ini menjadi kubah sahrah itu. Sahrah dalam bahasa Arab itu artinya batu karang. Dan sekarang kalau orang-orang mau ziarah ke Masjidil Aqsa, mesti ke Masjid Kubah Emas di situ. Di situ ada batu itu. Dan batu itu menurut tradisi Islam juga menjadi tempat Rasul Muhammad SAW Mi'raj. Oh, Mi'raj ke langit. Ya. Dan kita ingat ya, kalau tradisi Islam, Nabi Isra itu kan dari Mekah menuju Yerusalem. Iya. Dari kota penuh damai yang disebut Baladan Aminah di Mekah menuju Yerusalem yang juga disebut negeri Salem, negeri yang damai. Di lokasi itu juga ada bait suci. Dan di bait suci itu ada situs suci yang disebut sebagai Even Hastiyeh atau batu karang itu. Dan dari situ Nabi Mi'raj ke langit. Persoalannya sekarang, kenapa kok itu batu menjadi tempat pijaknya Nabi untuk Mi'raj ke langit? Nah, itu mungkin Pak Dodi harus ingat. Ya. Pernah nggak membaca perjanjian lama, Yakub tertidur dan dia beralaskan batu, kemudian dia bermimpi ada malaikat naik turun tangga dari bumi ke langit. Iya. Yang kemudian disebut dengan Bet-El. Iya, Betel. Ya. Nah, itu sebetulnya. Oh. Jadi para rabi Yahudi memahami itu adalah tempat menghubungkan antara bumi dan langit. Seakan-akan di situ ada tangga. Oh. Dan Nabi pun melaluinya itu sama. Jadi antara tradisi Islam dengan tradisi Yahudi itu ada saling keterkaitan. Makanya lokasi itu sampai sekarang orang Yahudi kalau sembahyang menghadap ke arah batu itu. Menghadap ke arah batu. Ini sama seperti umat Islam juga menghadap ke arah Mekah kan? Ya, itu sebagai kiblat. Kok nah, ini kayak ada nyambung-nyambungnya apa ya? Nah, berarti antara tradisi Yahudi dengan Islam itu sebetulnya satu mata rantai. Makanya orang Yahudi kan dulu pernah kita bahas, orang Yahudi kan menganggap kita ini kan bukan penyembah berhala, bukan penyembah batu. Iya, betul. Ya kan? Iya, betul. Sebagaimana kita menganggap orang Yahudi juga bukan penyembah batu. Iya. Nah, itu yang harus kita pahami. Orang Yahudi boleh sholat di dalam masjidnya umat Islam. Kita pun juga dipersilahkan sembahyang di sinagoga, tempat ibadahnya orang Yahudi. Jadi saudara kita kaum Yahudi dan umat Islam ini kalau dari sisi persoalan ini tidak ada sesuatu yang berbeda dalam rangka menghargai dua tempat suci itu. Ya, Pak, saya mau nanya sedikit boleh Pak? Ya. Ini tadi berkenaan dengan peristiwa Mi'raj Pak ya, Isra Mi'raj Pak. Ada pertanyaan dari saudara kita yang Kristen Pak. Ya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad pada waktu peristiwa Mi'raj itu disebut ke Masjidil Aqsa di Yerusalem gitu? Ya. Sedangkan yang namanya Masjid Aqsa itu kan belum ada gitu kan? Ya. Karena Bait Suci kan dihancurkan tahun 70 Masehi. Nah, mohon Pak pencerahan sedikit arti kata daripada masjid itu apakah harus ada bangunannya Pak? Nah, itu pertanyaan bagus sebetulnya. Ya. Tapi begini ya, kalau dikatakan bahwa bagaimana mungkin tempat itu yang katanya merupakan neruntuhan, tidak ada bangunan apapun, kok bisa-bisanya disebut Masjidil Aqsa? Kan masjidnya tidak ada. Apalagi Masjidil Aqsa itu dibangun pada masa era setelah zamannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Umar datang ke situ, Umar bin Khattab datang ke situ, dia sendiri yang baru membuat bangunan kecil masjid waktu itu, ya kan? Berarti istilah Masjidil Aqsa itu kan sesuatu yang keliru. Nah, begitu kan pertanyaannya. Jawabannya bagaimana?
Nah, Makanya jawabannya tadi begini. pertanyaannya saya geser dikit Pak pertanyaannya. Apakah kata Masjidil itu harus ada bangunannya Pak? Gitu. Ya, yang namanya Masjidil Aqsa, istilah dari kata masjid itu artinya tempat bersujud. Ya, Ya, ya. dimanapun kita dalam tradisi Islam, Hmm, jadikan semua tempat itu sebagai masjid. ya, Nah, artinya kita diperkenankan sholat dimanapun kita berada, karena di tempat kita berada itu adalah masjid kita, tempat ya. bersujud. Hmm. Dan tidak harus ada bangunannya, Nah itu Pak, itu yang penting Pak. tidak harus ada bangunannya. Iya, iya. Nah, kalaupun seandainya begini, ya, kalau seandainya begini, ini kita berandai-andai saja. Ya, ya. Ada yang menyimpulkan begini, Al-Quran itu terutama berkaitan dengan ayat pertama sampai ayat ke-7, atau khususnya ayat pertama saja dah, yang menyebut Masjidil Aqsa, ya, itu sebetulnya ayat tambahan. Ada yang mengatakan begitu. Waduh. Iya, ada yang mengatakan begitu. Karena mereka berkata begini, ya. karena waktu ketika Masjidil Aqsa itu didirikan, itu kan setelah masanya Khulafaur Rasyidin atau Bani Umayyah yang mendirikan masjid itu, ya kan? Berarti sekitar tahun berapa? Tahun 600-an sekian, ya kan? Iya, iya. Nabi saja wafat 632. Ya. Sayyidina Umar masuk ke situ, ke Yerusalem 637, ya kan? Kemudian kalau Bani Umayyah berkuasa kan antara abad 6 akhir hingga abad 7 awal. Berarti abad ke-7. Abad 7 akhir, abad 8 awal. Ya, sorry. 7 akhir, 8 awal, ya kan? Ya. Berarti ayat itu ayat tambahan, bukan ayat asli. Makanya ditambahkan Masjidil Aqsa. Ada yang mengatakan begitu. Kira-kira jawabannya apa? Ya berarti dia nggak ngerti bahasa Arab Pak kalau gitu. Nah, jawaban saya sederhana begini. Kalau seandainya itu ayat tambahan, karena dianggap benda Masjidil Aqsa itu baru dibangun era belakangan, sehingga ayat itu dicurigai ayat tambahan, maka kita juga bisa beralibi yang sama kan? Berkaitan dengan apa? Ketika Yesus itu mengatakan bangunan ini akan dihancurkan dan hanya tidak ada satupun bata yang terletak pada bata yang lain, itu juga bisa dijadikan ayat tambahan juga. Oh iya, karena ya kan, berarti itu bisa jadi muncul setelah tahun 70-an. Berarti Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas yang menjelaskan hancurnya bait suci itu ditulis pasti setelah tahun 70. Karena tahun 70 itu baru diruntuhkan kan? Iya. Ya, ya memang kan Matius dan Lukas kan memang diperkirakan ditulis antara 75-80 Masehi, Pak. Nah, Pak Doni sendiri yang jawab, bukan saya. Iya. Tapi kan kalau tadi yang mengenai Masjidil Aqsa, Pak, kan berarti kan yang namanya Masjidil Aqsa itu kan sebenarnya satu komplek, Pak ya? Ya, satu komplek keseluruhan itu. Satu komplek area kan, nama satu komplek itu yang mana tidak harus ada bangunannya gitu kan, Pak? Ya. Jadi kalau yang disebut Masjidil Aqsa oleh orang-orang yang tidak paham, itu bukan Masjidil Aqsa, itu Jami Al-Aqsa. Nah, kalau Masjidil Aqsa itu kompleks yang keseluruhan luas itu Masjidil Aqsa. Kalau yang Masjid Biru itu Jami Al-Aqsa. Nah, itulah. Jadi ketidaktahuan, Pak ya, ketidaktahuan. Jadi gini, Pak, mungkin begini. Perspektifnya orang Indonesia, kalau yang namanya masjid itu pasti harus ada bangunannya, Pak, untuk tempat orang sholat gitu. Padahal kan tidak begitu seharusnya. Ya, itulah. Masjid itu tidak harus ada bangunannya. Nah, sekarang begini aja, coba kita lihat yang Masjidil Haram ya. Saya tanya sekarang, Masjidil Haram. Kalau orang mengatakan Masjidil Haram, itu pada zaman Nabi bangunannya seperti apa? Apakah masjid komplek yang besar itu? Atau hanya Ka'bah saja? Ka'bah saja, Pak. Nah, waktu zaman Quran diturunkan, yang dimaksud Masjidil Haram itu hanya Ka'bahnya doang. Di sekitar Ka'bah itu rumah-rumah penduduk waktu itu. Kan? Baru pada masa-masa belakangan, rumah-rumah penduduk itu diganti rugi, kemudian dibangunlah bangunan besar yang disebut Masjid
masjid yang kita kenal itu Ya, sekarang. ya. Makanya kemudian kalau menyebut Masjidil Haram itu dikiranya keseluruhan masjid yang megah kayak Ya, kita lihat ya, sekarang ya. itu, ya kan? Iya, iya. Padahal dulu zamannya Nabi itu hanya Ka'bahnya doang. Iya, betul. Ya kan? Tapi begini Pak Dondi, Iya. kalaupun ada yang beralibi begini, ya nggak mungkin. Yang namanya Masjidil Aqsa itu kan secara fakta historis membuktikan itu era Bani Umayyah. Iya. Berarti Quran yang ayat 1 dari surah Al-Isra itu pasti ayat tambahan. Karena masjidnya baru muncul belakangan, baru ditambahkan itu Masjidil Aqsa. Kalau Iya. alasannya begitu, saya tinggal membalik saja. Iya, Kalau iya. seandainya alasannya itu, saya juga bertanya, apa yang tertulis dalam Injil Matius, Markus, Lukas berkaitan dengan hancurnya Baitul Maqdis atau Bait Suci? Itu baru tahun berapa hancur? Jawaban mereka pas tahun 70. Berarti Injil Matius, Markus, Lukas ditulis pasti tahun 70. Iya. Kan begitu? Iya, iya. Betul. Kalau kita fair ya, Iya. untuk menyatukan pemahaman versi yang mendebat seperti itu. Iya, iya. Kan harus jujur mengatakan begitu. Iya. Kalau meragukan Quran bahwa itu ayat tambahan, maka berkaitan dengan Injil Matius, Markus, dan Lukas, berita mengenai hancurnya Bait Suci, berarti setelah tahun 70 ayat itu ditambahkan. Kan Iya. begitu. Iya, iya. Jadi bukan nubuatan. Iya. Jadi bukan nubuatan kan? Iya, Tapi setelah hanya kejadian baru sekedar- ditulis, Pak. Setelah kejadian baru ditulis. Paham maksud saya? Ya, paham, Pak. Itu kalau argumentasinya begitu. Ya. Jadi kita harus fair. Kalau mau mengatakan begitu ya harus fair. Iya, iya, iya. Mau Quran dikritik ya coba bagaimana pemahaman hancurnya. Kalau Quran kan berkaitan dengan eksistensi Masjidil Aqsa-nya. Iya. Ya, kalau ini kan bait sucinya. Iya, iya. Tapi maksudnya sama. Yang satu dibangunnya, yang satu dihancurkannya, kan begitu saja, Bet. Iya, 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 iya. Jadi sudah paham ya, Pak? Paham, Dondi, ya? paham. Baik, Pak, lanjut, Pak. Ya, saya kira ini yang terakhir. Oh, sorry, ada satu lagi. Ya. Yang dipasang di di plakat ya. Ada satu Oh, lagi. ini. Yang 12. Slide 12. Ini, Pak. Nah, ini, ya. Jadi itu ada sesuatu yang menarik di situ ya. Soal pengumuman dan peringatan ya. Ya. Pengumuman dan peringatan. Jadi pengumuman dan peringatan itu disampaikan oleh kepala atau pimpinan para rabi di Israel. Ya. Kalau bahasa kita itu semacam fatwa. Atau mereka menyebutnya responsa. Ya. Fatwa yang mengikat bagi seluruh kaum Yahudi. Agar dijalankan dan dijadikan perhatian. Itu kalau dibaca Hoda we ashara ashur levi din tora lekol odom. Ini semacam peringatan, pengumuman dan peringatan ya. Kemudian ashur levi din tora lekol odom. Itu according to the Torah law entering the temple, ya itu masuk berkaitan dengan Tempel Sulaiman. Di area Tempel Sulaiman itu dilarang, diharamkan, karena di situ ada tempat Suci, Pak. ruang yang amat dikuduskan, situs suci. Iya. Ya, yang menulis itu tadi saya katakan Harabanot Harshit le Israel. Jadi ini kepala para rabi di Israel. Ya. Karena disebutkan ini lehikanes le shatea har habayit. Har habayit itu the temple mount. Har habayit, the temple mount. Ini maksudnya yang ada batu yang Bapak tadi sebut Betel itu, Pak ya? Bukan, ini kalau yang saya pahami ini di sekitar tembok ratapan itu ada peringatan begitu. Jadi orang Yahudi tidak boleh masuk ke dalam. Yang ngomong begitu bukan orang Islam. Yang ngomong begitu adalah syariat Yahudi melarang untuk masuk ke wilayah dalam karena dianggap paling suci. Iya. Dianggap paling suci. Jadi cukup mereka berada di luar saja. Berada di tembok ratapan itu. Baik. Makanya ketika mereka menghadap tembok ratapan itu bukan berarti mereka itu menyembah batu. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau mereka ini menghadap ke tembok ratapan itu kan namanya meratap itu kan menangis sebetulnya. Iya. Itu hampir persis
kalau Pak Dondi atau siapapun yang pernah umrah atau haji, ketika menempelkan tangan di tembok Ka'bah itu hampir semua menangis. Ya, 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 ya. Seakan-akan mereka sedang ingin bertemu dan bercakap dengan Tuhan di situ, di rumah Tuhan. Ya. Nah, di situ. Karena merasa bahwa yang mereka pegang itu adalah benda suci gitu ya Pak ya. Iya, iya. Nah, kalau di dalam Yudaisme ada batu yang dianggap suci ya Pak ya, atau tembok yang dianggap suci. Islam juga begitu, ada apa namanya situs yang dianggap suci yaitu Ka'bah. Kalau Kristen kok nggak ada ya Pak ya? Waduh, saya nggak bisa jawab deh itu, biar dijawab sendiri oleh Pak Dondi saja deh teman-teman. Terus kemudian Yudaisme juga ada kiblat ya Pak ya? Ya. Islam juga ada kiblat gitu ya. Kalau Kristen kiblatnya kemana ya Pak ya? Yang saya tahu dalam Perjanjian Baru ada penyebutan begini, Pindah ya, Pak? rumah suci atau bait suci ini akan dihancurkan dan aku akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Ada pernyataan Yesus seperti itu. Itu dimaksudkan adalah dirinya sendiri sebagai kiblat. Oh. Jadi orang Kristen menjadikan Kristus sebagai kiblat sebetulnya dalam konteks itu. Tapi ada juga ayat yang Yesus mengatakan bahwa apa namanya, kamu tidak akan menyembah di gunung ini lagi gitu Pak. Iya, ya betul. Ya kan? Itu dalam makna fisik ya, bangunan fisik itu diperingatkan bahwa kamu tidak akan menyembah di gunung ini dan di Yerusalem. Itu kalau nggak salah di Injil Yohanes, ingat saya. Sebentar, saya cek ya. Injil Yohanes, sebentar. Bukan mengenai Matius, percakapan ya? Dengan perempuan Samaria. Iya betul Pak, iya betul. Itu sebentar. Nah begini. Pada ayat yang ke-19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Maksudnya Yerusalem tempat orang menyembah ya Bet Hamikdash ini. Atau Betul Maqdis ini maksudnya. Itu di Yerusalem. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, di gunung tempat Gerizim itu, gunung Gerizim. Itu tafsiran para rabi atau tafsiran bapak-bapak gereja menyebutnya gunung Gerizim. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Maksudnya bukan di sini juga. Bukan kalau di Yerusalem berarti maksudnya Gunung Moria gitu Pak? Iya, bukan di Gunung Gerizim, juga bukan di Gunung Moria di sini. Nah, terus pindah ke gunung mana Pak itu Pak? Nggak tahu ini. Tapi yang jelas saya nggak boleh menafsirkan sesuai dengan tafsiran saya. Saya takut nanti dianggap penodaan agama. Iya. Nggak mau. Iya Pak. Paham Pak. Artinya Yesus tidak sebentar. Artinya dalam ayat ini mengatakan Yesus berkata kepada perempuan Samaria bahwa kamu tidak menyembah di gunung ini, maksudnya gunung Gerizim, dan juga bukan di gunung Moria atau Bet Hamikdash ini. Kemudian disebutkan kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini pernyataan Yesus seperti ini. Tapi pada ayat yang lain-lain tadi yang saya kutip dan juga ditayangkan oleh Pak Dondi, bahwa bait suci di Yerusalem itu kan sudah diruntuhkan. Artinya apakah akan dibangun kembali bait suci yang ketiga? Tidak ada penegasan memang dari pernyataan Kristus. Apakah nanti dibangun lagi? Tapi beliau berkata begini, bangunan ini akan diruntuhkan, tidak ada satu batu pun yang terletak pada batu yang lain. Berarti itu runtuh. Setelah runtuh, dia berkata pada ayat-ayat yang lain, aku akan dirikan dalam waktu 3 hari. Ternyata di situ disebutkan 3 hari, di situ artinya kebangkitan dia. Nah, itu yang membuat orang-orang Yahudi marah kalau tidak keliru. Itu kami membangun ini begitu lama dan umurmu belum 50 tahun. Kamu akan membangunnya dalam waktu 3 hari. Nah, itu kan protes orang-orang Yahudi. Salah satu tuduhan Pak yang disampaikan oleh Pak imam-imam Yahudi gitu Pak. Iya, betul. Itulah yang kemudian dijadikan semacam alat untuk mendiskreditkan Kristus waktu di hadapan Pilatus maupun Imam Kayafas. Ya kan? Nah, itu. Jadi kalau seandainya disebut kiblat,
Ya, Yesus itu sendiri juga kiblat saudara kita kaum Kristiani. Bukan bentuk wujud benda bangunan fisik, tidak. Tapi Yesus itu sebagai kiblat. Tapi kalau kita Muslim, kiblatnya tetap di Mekah, dan kita dulu kiblatnya juga di Yerusalem sebetulnya. Sebelum pindah kiblat yang kedua. Nah itu. Nah, terus ini berkaitan dengan judulnya Pak, nih Al-Aqsa dan pembangunan Bait Suci ketiga nih. Saya pikir Bapak mau mengkaji rencananya bangsa Israel mau bangun Bait Suci ketiga tuh bagaimana tuh, Pak? Oh iya, benar. Itu ada rencana memang untuk membangun Bait Suci yang ketiga. Menurut versi Islam ya, versi Islam, bangunan yang kalau seandainya bangunan yang dibangun itu, yaitu yang kita kenal sekarang Al-Aqsa sekarang ini. Jadi nggak mungkin dibangun lagi. Itu menurut versi Islam. Tapi menurut Yahudi bagaimana? Menurut Yahudi, bangunan yang ketiga itu akan didirikan, tapi dengan cara menghancurkan Al-Aqsa yang sekarang itu, bangunan Islam itu harus dihancurkan dulu, baru dibangun Bait Suci berikutnya, yang megah. Lokasinya di situ juga itu, Pak ya? Lokasinya di situ juga, tapi yang membangun itu adalah Moshiah. Nah, apakah Moshiahnya itu adalah Yesus? Enggak, orang Yahudi nggak mau terima itu. Tapi Moshiah yang lain. Tanda seorang Moshiah yang akan datang nanti, dia sanggup membangun Bait Suci itu. Kalau dia tidak sanggup membangun Bait Suci itu, dia bukan Moshiah. Jadi ciri seorang Mesias bagi orang Yahudi itu harus sanggup membangun itu. Kalau membangun itu berarti Al-Aqsa harus runtuh. Jawabannya iya, harus diruntuhkan. Oh, jadi Bait Sucinya sudah berdiri dulu baru diakui sebagai Mesias gitu, Pak? Dia dalam rangka untuk membangun itu sudah menjadi klaim bahwa dia seorang Mesias. Kalau nggak sanggup membangun itu, dia nggak bisa disebut sebagai Moshiah, nggak bisa. Kalau nggak salah satu tandanya itu yang sapi warna merah gitu Pak ya? Nah sekarang kan sudah dipersiapkan. Iya. Sapi warna merah sudah dipersiapkan. Itu tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diapa-apain, itu harus lepas dari semua kuk. Bahkan sekarang yang namanya lampu dian, lampu dian itu semacam menorah ya, kalau bahasa Ibrani-nya menorah, sudah dipersiapkan sekarang. Terus kemudian pelatihan imam-imam Lewi sudah dipersiapkan sekarang. Jadi yang mereka tunggu sekarang itu hanya Moshiah. Kapan datangnya? Kira-kira kalau dari sudut keislaman bagaimana? Kalau dari sudut keislaman sederhana, ini puncak tanda hari kiamat ke depan. Kalau itu dibangun, berarti kan Al-Aqsa harus diruntuhkan. Kalau Al-Aqsa diruntuhkan, yang akan terjadi itu bukan konflik Arab, Palestina, Israel, tapi konflik seluruh dunia. Dan itu bahaya. Kalau tanah Palestina, ya itu mungkin suaranya tidak terlalu eskatologis ya, karena ini kan bisa dimaknai ya itu konflik Arab Israel gitu saja kan, ya ada yang memahami begitu sehingga kita nggak ada beban yang begitu luar biasa. Ketika Yerusalem dijadikan ibu kota oleh Israel juga nggak terlalu terusik gitu. Bagian Muslim ada yang nggak terlalu terusik. Tapi kalau nanti Al-Aqsa itu diruntuhkan, seluruh dunia akan terusik itu, pasti itu. Tinggal satu itu dunia, Pak, ya. Iya. Karena ini situs yang paling suci sudah. Iya. Saya belum bahas Pak Dondi. Sahrah di dalam Quran, tafsiran para mufassir generasi awal itu ternyata berasal dari surga. Sahrah itu disebutkan. Saya belum mengkaji itu ya, dari webinar kita belum, satu saat saja. Jadi Sahrah itu batu yang dari surga. Sebanding dengan Hajar Aswad yang di Mekah itu juga dari surga. Iya. Jadi bukan batu biasa, itu batu dari surga. Ditunggu Pak kajiannya Pak. Itu kan merinding kan. Saya baca itu merinding saya. Kok bisa ini dari batu surga? Kalau Hajar Aswad dari batu dari surga kita sudah pernah dengar ya. Tapi ini Sahrah itu dari surga juga. Dan yang merinding lagi, nanti malaikat yang meniup sang kakala itu di atas dari Sahrah itu. Kan merinding juga itu. Kan ini berarti tanda kiamat ya sudah. Berarti bentar lagi Pak Dajjal, Pak. Ya enggak tahu ya. Saya kan kita melihat
ya, Palestina itu kan bukan sekedar konflik politik ya. Iya, Ini kok iya, ini tanda-tanda zaman juga. iya, iya, Baik yang Muslim, Yahudi, Kristen memahami ini tanda-tanda zaman. iya, iya, iya. Kalau nanti Al-Aqsa itu runtuh atau diruntuhkan, sudah itu alamat hari kiamat sudah dekat sudah. Iya, iya, iya. Makanya tinggal lihat saja, kita melihat Palestina itu kan seakan-akan melihat jam tuh. Iya. Jam ini semakin lama kan semakin bergerak terus kan, nggak mungkin diam terus bergerak. Tapi kalau saya pernah dengar kajian gini Pak, katanya di bawah Al-Aqsa itu kan sedang digali ya Pak ya. Ya, Nah, yang dicari tuh Haikal Sulaiman Pak katanya. yang dicari sebetulnya bukan Haikal Sulaiman, yang Tabut. dicari itu adalah tabut Nah, atau the Ark of Covenant atau Ya. tabut perjanjian. dari Tapi dulu, nggak ketemu. dari dulu yang orang pikir selalu tabut perjanjian Pak. Ya. Tapi ini ada satu pendapat baru bahwa yang dicari itu sebenarnya bukan tabut perjanjian tapi Haikal Sulaimannya. Karena itu adalah mantra-mantra yang bisa dipakai untuk menaklukkan dunia gitu katanya Pak. Nah, kalau itu nggak tahu deh, beritanya itu saya nggak ceritanya- tahu. Ceritanya panjang lagi tuh Pak. Gitu. Kalau yang disampaikan Pak Dondi saya tidak tahu, tapi yang saya pahami, yang saya tahu dan dari referensi yang saya baca, yang dicari itu adalah tabut perjanjian satu. Ya. Yang kedua lokasi persisnya ruang Maha Kudus itu di mana. Hmm. Tetapi ini sudah pasti dan ini 99,99% yang menetapkan ruang Maha Kudus itu ya di batu besar itu. Itu lokasi ruang Maha Kudus. Tempat Nabi Mi'raj Pak ya. Iya, tempat Nabi Mi'raj itu. Ya, ya, ya. Dan itu tempat diletakkannya tabut di atas itu. Hmm. Makanya di dalam kitab Zohar, saya belum bahas kitab Zohar ya. Kitab Zohar, kemudian kitab Talmud tadi sudah saya sampaikan. Itu adalah letaknya ruang Maha Kudus. Batu besar itu letaknya di ruang Maha Kudus. Di ruang Maha Kudus itu hanya ada apa? Ada apa? Hanya ada tabut. Kalau menorah kan diletakkan di ruang kudus, bukan ruang Maha Kudus. Ya. Kemudian meja sajian hanya di ruang kudus, bukan ruang Maha Kudus. Ya. Tapi yang di ruang Maha Kudus itu hanya batu besar itu dan di atasnya ada tabut itu saja. Dan yang berhak masuk ke ruang Maha Kudus itu hanya imam besar, Kohen Gadol Pak ya. Kohen Hagadol. Dan itu bukan setiap hari, setahun sekali. Ya, ya. Hanya setahun sekali bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Ya. Berarti itu ruang amat istimewa. Itu kalau nggak wudhu masuk situ mati Pak ya pokoknya ya. Jadi ini ruang istimewa. Jadi Masjid Kubah Emas itu memang tempat yang amat istimewa. Itu ruang Maha Kudus dan itu diyakini oleh saudara kita Yahudi. Ya. Makanya orang-orang Yahudi, saudara kita yang Yahudi, kalau masuk ke lokasi itu, ketika dari kejauhan melihat kubah emas itu, mereka langsung sujud mereka. Mereka langsung sujud, menghadap ke arah itu. Ya, 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 ya. Nah, kalau orang nggak paham, loh, orang Yahudi ini kok sujud menyembah menghadap batu besar itu? Ya. Ya kalau dianggap menyembah batu ya Anda keliru, itu bukan menyembah batu. Ya, 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 ya. Mereka menganggap itu adalah tempat, meskipun batunya seandainya nggak ada, tempat itu tetap disakralkan. Sama seperti kita lah, Pak Dondi. Seandainya Ka'bah itu hancur, Ya. apakah hancur ya? Hancur lulu lantak misalnya. Kira-kira kita sembahyang menghadap kemana? Ya tetap ke situ Pak. Ya tetap ke situ. Iya. Ya tetap ada atau tidak ada Ka'bahnya, tetap ke Iya. arah situ. Bahkan yang lebih unik lagi, kita bisa lihat ya, kalau orang itu masuk ke dalam Ka'bah di Mekah, Iya. masuk ya, kan harus ada tangga itu. Iya. Ya. Mereka menghadap kemana? Nah, Kan itu tidak menghadap ke batu hitam itu, batu Hajar Aswad, enggak. Justru batu hitam Hajar Aswad itu di belakang Belakangnya, orang yang sembahyang. Kalau bahasa kita, batu Hajar Aswad dipantatin. Kalau dipantatin. Lah bagaimana mungkin kita dianggap menyembah batu hitam padahal itu kita pantatin, kan nggak mungkin. Iya, 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 iya. Memang kalau di luar Ka'bah kita menghadap ke Ka'bah. Iya. Tapi kalau di dalam Ka'bah, posisi batu hitam Hajar Aswad itu di belakang kita. Kalau kita sujud ya bukan di depan kita, di belakang kita Hajar Nah. Aswad. Kan masa kita menyembah batu hitam tapi di belakang kita, kan aneh. Ya karena yang menuduh kan nggak pernah masuk dalam Ka'bah Pak. Nah itulah. Iya.
Iya, 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 iya. Waduh, sangat menarik ini sebenarnya Pak kalau dikembangkan nih. Tapi udah 1 jam lebih nih Pak, gimana? Iya, iya, iya. Mungkin kita lanjut lain waktu aja. Ya, baik. Sudah cukup Pak Ali? Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan bisa mencerahkan semua. Nah, baik kalau begitu eh mudah-mudahan ini juga lancar ya Pak ya nanti proses rekam dan uploadnya. Jadi jangan Ya, sampai sudah 2 kali live nggak jadi, upload juga gagal gitu Pak. Jangan sampai ya, gitu ya. mudah-mudahan ya. Bismillahirrahmanirrahim nih. Baiklah kalau begitu para pemirsa, eh, sekali lagi kami mohon maaf, kami juga belum tahu persis masalahnya apa. Sudah 2 kali kami mencoba live tapi tidak berhasil, selalu ada gangguan teknis. Nah, 1 kali kemarin kita coba rekam juga, tapi itu kesalahan saya itu Pak yang rekam pertama itu ya. Nah, kali ini kita mudah-mudahan akan berhasil. Nah, nanti kita akan segera upload video ini. Baik, kalau begitu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Menaim Ali atas kajiannya malam hari ini yang luar biasa. Sungguh sangat mencerahkan. Sebenarnya saya punya banyak pertanyaan nih Pak, tapi karena tadi Pak Ali sudah bilang 1 jam saja ya, saya jadi nggak berani nanya gitu jadi. Baiklah kalau begitu sebelum saya tutup tidak lupa saya ingin mengingatkan kembali bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk menyalurkan zakat sodako infaknya baik itu juga donasi bisa mengirimkan ke rekening Bank Syariah Indonesia di nomor rekening kode bank 451 1188889995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid dan juga bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi untuk wakaf di tanah yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur seluas kurang lebih 6 hektar dengan harga Rp250.000 per meter persegi bisa mengirimkan ke nomor yang sama yang tadi saya sebutkan dan mengirimkan bukti transfer untuk konfirmasi ke nomor handphone 0812 3280 2080. Semoga partisipasi para pemirsa menjadi amal jariah bagi para pemirsa. Baiklah, terima kasih kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Ali. Saya tutup ya Pak Ali ya. Sama-sama Pak Dodi. Ya, Mudah-mudahan kita bisa lanjut minggu depan atau Kamis depan. insya Allah Pak. Insya Allah Pak. Baiklah kalau Mudah-mudahan begitu. nggak ada gangguan teknis lagi ya. Ya. Ya kita cari cara lain Pak. Kita cari cara lain. Pokoknya Kamis malam tayang aja pokoknya ya. Ya. Baik. Kalau begitu sampai di sini kajian kita pada hari Kamis malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.